Baik, Excel itu berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Excel diperuntukkan untuk mengolah data penelitian atau data apa saja yang berhubungan dengan angka-angka. Sedangkan Word itu adalah produk Microsoft yang digunakan untuk mengetik atau dokumen biasa. Ya. Jadi untuk memulai Microsoft Excel, kita buka programnya, kemudian mungkin agak sedikit berbeda tampilannya kalau kalian menggunakan Excel versi Microsoft versi 2007, 2010, 2013, itu agak sedikit berbeda. Untuk demo hari ini, untuk perkuliahan hari ini, saya mau menggunakan Microsoft Excel dari kumpulan Microsoft Office 2019. Jadi kalau ada perbedaan tipis itu nggak jadi masalah ya, nanti disesuaikan aja. Nah, kita mulai aja. Misalkan kita buatkan sebuah data, ada nomor di sini, nomor urut, kemudian sampingnya nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Kita mau lihat kita mau input data loh. Kita buat data sebanyak 10 aja, 1, 2. Karena kita di Excel nggak perlu secara manual tulis sampai 10. Itu kalau 10 masih agak lumayan lah, nggak terlalu banyak. Tapi kalau ada data sampai 1.000, 200, 300, pegal juga tangan kita pakai manual. Jadi di Excel tinggal blok 1 sampai 2. Nah, syaratnya harus 2 ya. Minimal 2. Mau 3 boleh juga, misalkan 3 di sini boleh, tapi nggak apa-apa. 2 aja udah cukup. Kalau 1 nggak bisa, kenapa? Karena kalau 1, kalau kita copy ke bawah, langsung 1 semua. Tapi kalau udah ada 2, dia urutkan. Nah, bawa ke bawah, sudut bawah kanan, kemudian sampai kita peroleh 10 aja, jangan banyak kali datanya. Nah, ini kita hapus ya. Ini 10 di-generate secara otomatis oleh Excel. Ya, syaratnya 1, 2 dulu ketik. Nah, kalau nama kan nggak mungkin di ini ya, nggak mungkin di copy kan, pasti berbeda namanya ya. Jadi kita input nama misalkan, nama-nama Nabi boleh biar kita ingat ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Sudah 10 nabi, 10 nama nabi. Oke. Nama udah. Sekarang kita mau input nilai. Karena nilai ada beberapa komponen, kita boleh tambah inilah 1 di atas. Klik kanan, ya. Klik di angka 1, kiri bawah, paling kiri atas tuh sudut kiri. Kemudian klik kanan di situ, insert. Ada tambahan 1. Nah, di sini nilai. Kemudian di bawah nilai kita tambah misalkan nilai ulangan, misalkan ya, nilai ulangan. Kemudian nilai ulangan di sampingnya persen. Misalkan kita buat berapa persen nilai ulangan itu 10% aja. Nah, kemudian ada nilai apa? Nilai ujian. Nah, nilai ujian misalkan 30%. Terus nilai apalagi? Nilai tugas. Tugas jadinya kita buat 20%. Kemudian setelah tugas apa lagi? Nilai tugas sudah, ujian udah, ulangan udah, kuis. Tugas kelompok. Tugas kelompok boleh. Tugas kelompok. Tugas kelompok kasih nilai banyak dikit, 20%. Ya, udah total berapa tuh? Perlu berapa lagi? 20, 20, 40, tambah 30, 70, 70, 80 masih ya. Masih ada 20 lagi ya. Apa kita buat? Nilai
buat jadi disiplin ya. Nah, disiplin tinggi pula tuh 20%. Disiplin artinya kalau suruh kumpul tugas besok kumpul, bukan lusa. Kalau disuruh kumpul tugas 10 kumpul, bukan 5 ya. Itu disiplin. Jadi disiplin dari segi waktu dan disiplin dari segi jumlah tugas yang dikumpulkan. Nah, kalau dia apa namanya nilai, kita harus input ya. Ini input secara manual, kita input nilai ulangan dulu. Nilai ulangan dia ada 87, misalkan 80, ada 60, ada 56, ada 60 lagi, ada 88, ada 89, 90, 78, 75, 74. Kelebihan. Kita delete satu. Oke. Ini udah ada nilai ulangan. Saya agak malas sedikit nilai karena ini sebenarnya kita harus input satu-satu ya, ujian, ulangan, tugas kelompok dan nilai disiplin. Harus input satu-satu. Tapi karena ini demo, saya input, saya copy nilai itu aja, nilai dari ulangan itu. Ya. Jadi cara mengcopy nilai dari sini ke sini, boleh kita copy ini langsung ke sini. Tapi kita mau nilainya agak beda dikit lah. Kalau ini kan semua sama. Kita mau beda sedikit, tambah atau dikurangi berapa gitu. Ya, misalkan kita tambah dulu. Kita tambah 5 aja dari, jangan 5 lah, berapa? 3 aja dari ulangan nih. Ya, sama dengan bawa kursor di bawah ujian, kemudian ketik sama dengan, kemudian pilih nilainya, nilai ulangan, kemudian tambah 3. Enter. Langsung ditambah 87 tambah 3 jadi 90. Untuk ke bawah enggak perlu buat lagi, tinggal klik 2 kali. Ya. Klik 2 kali itu baru berlaku kalau kursornya itu berada di kotak hijau bagian bawah yang ada titik hijau tuh. Di sini. Jadi kursor dari putih, tanda plus putih berubah menjadi tanda plus hitam. Itu baru berlaku klik 2 kali di situ. Baru klik 2 kali itu akan membuat semua kolom di bawahnya akan mengikuti rumus yang di atas. Kalau rumus di atas yang pertama adalah C4, itu makna C4. Di mana kalian lihat rumus? Di sini ya. Ini lihat rumusnya. Nah, apa saya mau bilang tadi? Bedanya adalah C4 berarti dia berada di nilai ini adalah nilai C4 nih. Ini C4, ini C di kolom deret 4, kolomnya 4C ya. Jadi nilai di E ini adalah di E berapa nih? Di E4 adalah nilainya dari C4 tambah 3. Yang bawahnya secara otomatis dia generate C5 tambah 3. Ini C6 tambah 3. Ini C7 tambah 3. Ini bisa lihat di sini ya. Oke. Selanjutnya, nilai tugas juga kita buat gitu aja, sama dengan nilai ulangan ditambah 4. Misalkan. Lakukan hal yang sama, klik ke bawah, nilai tugas kelompok, ini tugas kelompok kita seragamkan aja ya, 90 semua, karena dosennya baik. Dikasih 90 semua. Kalau saya nggak baik nanti, saya kasih 100. Oke, disiplin. Kita anggap disiplin semua. Tapi ya tentu beda-beda ya. 89, bisa kita input aja lah, walaupun nggak semua. Ini biar cepat. Oke, udah selesai input. Datanya udah semua. Tinggal kita menghitung persen. Nah, untuk menghitung persen, kita misalkan hitung persen 10% nih, yang 10%. Maka kita caranya bawa kursor ke bawah 10% sama dengan, kemudian klik nilainya ini, kemudian tanda kali di dalam Excel itu menggunakan tanda bintang di atas keyboard angka 8 ya, kali berapa persen kita kali 10%. 10% ya, enter. Jadi kalau dikali 10% sama tadi semuanya dapat 8,7, 86 dan seterusnya.
Lakukan hal yang sama dengan ujian. Sama dengan klik angkanya, tanda bintang, 30%. Ketik 30%. Ya. Kalau mau dikali 0,3 boleh, tapi kalau mau biar lebih kita ingat, nah 30% aja terus, karena secara otomatis dia paham ya, udah ngerti dia. Nah, kemudian klik 2 kali langsung. Jadi cepat dengan Excel tuh, nggak perlu kita tulis satu-satu. Lakukan hal yang sama dengan ini. Nah, dengan kali 20%, klik 2 kali. Sama dengan klik 90 kali 20%, enter. Blok, klik 2 kali. Lakukan dari yang terakhir, nilai disiplin sama dengan 89 dikali 20%, enter. Nah, oke. Kita udah selesai. Jadi cara menghitung persen seperti itu. Kalau kita mau secara manual juga boleh, tapi kan ada yang enak, kenapa cari yang sulit kan? Nah, ini ada deret apa yang panjang sekali kolomnya sehingga agak nggak enak kita nih. Jadi kita sesuaikan aja. Caranya blok, bawa kursor ke atas sampai timbul tanda panah ke bawah, blok sampai ke L, kemudian bawa kursor paling ujung sampai timbul tanda panah kiri kanan, klik 2 kali. Nah, itu dia sesuaikan dengan panjang kolom. Ya. Kemudian karena kita mau agak cantik sih tabel kita, nanti sebelum kita olah nilainya jadi apa dengan persamaan ini, Excel, kita buat dulu tabelnya agak biar semangat kita buat. Jadi blok nilainya ini, kolom nilai blok sampai ke kanan, kemudian pilih merge ya, merge and center. Merge and center. Jadi klik di situ sekali, dia satukan ininya, kemudian udah disenterkan. Lakukan hal yang sama untuk nomor, atas bawah, oke. Ya, kemudian blok semuanya dari nomor sampai ke bawah. Pilih di atas font ini ada borders, pilih all borders. Jadi semua masuk dalam borders, ya. Kalau tugas kelompok ini terlalu panjang ke bawah, kita bisa buat 2 baris ya, tugas kelompok bawah ya. Gimana caranya? Klik di tugas kelompok ini, karena terlalu panjang kan nggak enak juga kita lihat, nggak sedap dipandang. Kita klik wrap text. Nah, setelah wrap text ini kita geser. Nah, kemudian apa namanya? Ini harusnya ini kita bisa geser ke bawah. Jadi bisa 2 baris ya. Kalau kita nggak wrap text, ini nggak bisa 2 baris seperti ini. Ya. Oke. Tabel udah selesai. Sekarang kita mau menghitung nilai total dia. Total. Nanti bisa kita expand lagi kemari. Gampang. Sekarang nilai total. Nah, kita buat satu heading lagi. Heading tabel, total. Kemudian nilai total berarti adalah jumlah dari semua nilai yang dalam persen. Ya. Jadi total 100% nilainya sama dengan, karena ini nggak berurut, ya kita boleh buat secara manual aja, semi manual. Ya. Klik di bawah total, kemudian sama dengan, kita ketik aja. Ya, nah, ketik ini yang pertama kita ambil adalah nilai persen dari ulangan, ya, berada di D4, F4 nanti, H4, J4,
dan L4. Jadi selang satu ya, dimulai dari D. Berarti D4 tambah dengan setelah D kita F, F4 ditambah lagi setelah F, G, H, H4 ditambah J4 ditambah L4, enter. Itu dapat nilai total ya. Karena ini agak berbeda saya ajarkan yang di kelas 01 dan 02, tapi nanti kalian bisa saling mempelajari. Saya bedakan supaya bertambah ilmunya. Kalau sama aja nanti kalian bisa nonton di video yang satu lagi. Tapi ini saya tambah sedikit. Kalau di kelas 01 nggak saya ajarkan bagaimana persen. Ini ada persen. Kalau kalian mau lihat yang di video kelas 01 boleh. Udah ada linknya. Oke, ini total tinggal di klik 2 kali, selesai, semua total udah ada. Ya. Kemudian, kalau udah ada nilai total, kita bisa menghitung nilai rata-rata misalnya. Ya. Nilai rata-rata dari nilai para mahasiswa ini, 10 orang nih. Kalau kita cari nilai rata-rata per orang, kita boleh sebenarnya pakai standar deviasi. Tapi karena datanya nggak berurut, kita juga bisa pakai manual. Ya. Ini kalau untuk data berurut di kelas 01, ini data nggak berurut, artinya berselang ulangan, kemudian ada persennya. Itu agak sulit kita menghitung secara langsung. Kalau mau kalian tahu secara langsung itu di kelas 01. Oke, ini kita buat secara semi manual, sama dengan kalau rata-rata kan jumlah nilai. Ini, ya, ini. Tapi nggak bisa ya, persennya beda-beda ya. Susah ya, nggak bisa nih, karena persennya agak berbeda-beda. Ulangan 10%. Tugas 20% dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung rata-rata per orang agak sulit. Nilai rata-ratanya. Caranya nggak ada cara karena ada deretnya sama. Nah, saya tambah aja nanti biar kita bisa menghitung menentukan nilai dia lulus apa enggak ya. Kita anggap 80 ke atas tuh lulus 70 ke atas lulus, 70 ke bawah gagal ya. Kita bisa tentukan kriteria. Nah, ini udah pakai rumus logika. Mulainya if sama dengan if buka kurung, klik di nilainya lebih besar, tanda lebih besar sama dengan 70 ya, 70 koma. Nah, ini bisa berbeda setiap komputer. Kalau kalian buat rumus ini, kemudian ada kata-kata if logical test value dalam if true, itu koma, berarti kalian pakai koma. Tapi ada komputer yang pakai titik koma. Maka kalau keluar di logika if ini titik koma, kalian harus menggunakan titik koma. Kalau enggak error, ya. Nah, saya gunakan koma karena logika if yang keluar itu koma, jadi saya buat koma. If M4 lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Ya, lulus. Kalau di bawah itu, kita tentukan logikanya, koma, tanda petik, gagal. Ya, kita buka kurung sekali tadi, kemudian kita tutup kurung sekali, enter. Ya, karena nilainya 89,7 dia lulus. Sekarang coba kita seret ke bawah semua. Nah, yang gagal satu orang nih, ini 67,7. Yang lain lulus semua. Kenapa? Karena nilainya di atas 70 tadi.
Nah, kita yang set kriterianya. Ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan if buka kurung M4 karena posisi nilainya itu di kolom M deret 4 itu lebih besar sama dengan 70, koma, tanda petik lulus, tanda petik, koma, tanda petik gagal. Artinya kalau bukan yang itu, kalau bukan yang kita statement sebelumnya, berarti dia gagal. Maka rumus ini udah betul, nggak ada errornya. Jadi 67,7 dia gagal. Ya. Nah, karena ini udah termasuk ke dalam nilai, kita blok, kemudian all borders, nilai ini kita expand ke kanan, kemudian kita klik merge and center 2 kali, kemudian kita kasih dia ke dalam tabel yang sama. Nah, ini dia, kita kasih warna sedikit, blok, dari nomor sampai selesai. Ini bagian ini ada fill color, pilih fill color sesuai selera, pilih yang hijau, kemudian kita bold. Bold boleh Ctrl B atau kita pilih bold nih, tanda bold di sini. Nah, tanda B. Nah, ini udah ada nilai kita. Jadi cara membuat tabel kita udah paham, menghitung persen, kemudian menghitung total, dan membuat kriteria dengan rumus if atau logika, rumus logika if. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada? Kuliah nggak perlu panjang-panjang, kalian udah dapat satu ilmu, nanti tinggal dipraktekkan. Tagihan minggu depan adalah dokumen seperti ini yang kalian buat sendiri. Ya, karena saya nggak bagi dokumen ini, saya cuma bagi videonya aja. Jadi kalian boleh berkreasi, buat dengan cara sendiri, tapi dengan prinsip-prinsip yang saya ajarkan di pertemuan kali ini. Jadi kalian boleh buat kreasi apa aja, misalkan nilainya saya nggak mau seperti itu Pak, mau komposisinya nggak seperti itu, saya mau buat lain, boleh. Jadi atau kalian buat bukan lulus tapi kalian buat berhasil, gagal, atau lulus, tidak lulus, boleh. Jadi silahkan berkreasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari yang berbahagia ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dalam waktu beberapa menit saya akan tanggapi. Ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan kuliah ini, dan prinsip saya adalah kuliah praktis dan efektif. Kalian paham dan nggak perlu sampai, karena ini kondisi pun COVID, pakai data lagi mahal juga, artinya nggak semua orang dapat kuota belajar dari Kemendikbud, dan kita sebenarnya ini time kita, waktu kita paling valuable nih bersama keluarga, tapi belajar juga kita, jangan sampai gila, karena nggak belajar juga gila kita. Ya, harus tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akan posting video pembelajaran kita ini ke ke YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyaannya di channel saya tuh boleh juga, nanti saya jawab di situ. Jadi biar ada hidup sedikit channelnya ya. Channelnya udah lama nggak saya pakai. Oke, demikian. Kalau nggak ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.